Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kita berrikok tentang melembutkan hati, bab ke-38 ya, masih bab 38, yaitu bab tawadu. Hadisnya ada dua ya, baru satu yang kemarin ya, hadisnya menerangkan Rasulullah SAW. Hadis yang pertama yang kemarin nih ya, hadisnya menerangkan bahwa Rasulullah SAW punya unta yang dinamai, yang diberi nama Al-Adba. Nah, di mana untanya ini ya tidak terkalahkan ya, suka ada balap unta, itu budaya sebelumnya gitu ya, itu bagian dari budaya. Ada ini pacuan, nah bahas sebutannya pacuan unta itu, bukan bukan pacuan kuda, pacuan unta. Nah, unta Rasulullah SAW Al-Adba ini tidak pernah kalah. Nah, artinya setiap kali itunya ada diadakan pacuan, unta Rasulullah SAW itu menang. Nah, itu menyenangkan hati para sahabat. Dan ternyata datanglah pada satu pacuan gitu ya, datanglah orang Arab antah berantah yang ikut pacuan, ternyata menang ya, unta Rasulullah SAW kalah. Ternyata hal itu meresahkan gitu ya, menjadi bahasanya resahnya membuat para sahabat itu hatinya itu resah gitu ya, tidak merasa nggak enak itu, unta Rasulullah itu kalah. Ternyata Rasulullah SAW kemudian bersabda. Nah ya, masalahnya ini oleh Imam Al-Bukhari itu ya dimasukkan ke dalam pembahasan tawadu. Ini dalilnya gitu, Imam Al-Bukhari ini membahas tawadu itu dengan hadis yang ini. Ya, ketika para sahabat menjadi resah gitu ya karena unta Rasulullah SAW kalah, Rasulullah melihat kondisi demikian, beliau bersabda, inna haqqan Allahi an la yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Nah, inilah tawadu. Sesungguhnya wajib bagi Allah an la yarfa'a syai'an minad dunya, yaitu apalah jadi intinya bahasanya, kalau seseorang itu meninggikan, terjemah harfiahnya meninggikan ya kemarinnya. Jadi meninggikan, mementingkan, memandang wah gitu urusan dunia, pasti akan dihinakan oleh Allah. Sementara kan kalau memang benar gitu, ternyata itu kalau tawadu dengan arti bahasa kitanya tidak tinggi hati. Bahasa kita kan tinggi hatinya dengan sesama manusia. Tidak tinggi hati itu dengan sesama manusia. Itu bukan yang pokok berarti yang disebut tawadu. Kalau itu menjadi bagian, menjadi talazum. Apa talazum itu? Kepastian. Dari dalil ini berarti yang pokok gitu ya, tawadu itu kebalikan dari takabur. Nah, di mana takabur itu Rasulullah SAW menyabdakan batrul haqqi wa gomsun nas, yaitu takabur itu adalah menolak al-haq,
menolak kebenaran dan merendahkan sesama. Nah, berarti hanya sepotong itu kalau menyebutkan tawadu, kalau menyebutkan tawadu atau kalau mengartikan tawadu itu hanya tidak gomsunas berarti kan. Artinya kan tinggi hati, sombong, arogan itulahnya dengan sesama. Itu kan satu, karena di dalam hadisnya yang barusan takabur itu adalah dua, batrul haqqi wa gomsunas, yang menolak al-haq dan merendahkan sesama. Yang pokok adalah tentang al-haqnya dulu justru. Kalau akronimnya gitu dari tawadu itu benar takabur. Tawadu itu kebalikannya adalah takabur. Nah, takabur itu yang demikian menurut Rasulullah, bukan sekedar tadilahnya, bukan sekedar arogan, sombong. Takabur dengan sesama, yang pokok adalah batrul haq, menolak, mengingkari kebenaran. Jadi yang pokok maksudnya atau yang ini juga nih dalilnya. Waktu iblis diperintah sujud kepada Adam, malaikat dan iblis, berarti bukan hanya iblis. Waktu malaikat dan iblis diperintah sujudlah, itunya menaruh hormat itu kepada Adam yang Allah tetapkan sebagai makhluk dengan derajat paling tinggi, sebagai makhluk terbaik, kan iblis menolak. Kalau malaikat sujud kan di dalam ayatnya, malaikat semuanya sujud taat kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkannya, yaitu menghormati Adam gitulahnya sebagai makhluk terbaik. Kalau iblis tidak mau, dan Allah menyebutkannya ketika iblis menolak untuk bukan soal sujudnya, tapi menolak untuk melaksanakan perintah Allah. Jangan melihat sujud kepada Adamnya, tapi karena sujud kepada Adamnya itu kan itu perintah dari Allah. Nah, kemudian kan Allah menyebutnya, menerangkan kan, ketika iblis tidak mau, sekali lagi tong ningali sujudna gitu. Ketika iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah, kemudian Allah menyebut wastakbaro, tayyun disebut takabur mah. Inilah batrul haq. Iblis itu menolak, dan istakbaro itu bersikap takabur. Bersikap takaburnya kepada siapa? Batrul haknya tidak mau melaksanakan perintah Allah, gomsunasnya dia menganggap Adam itu lebih rendah. Dua, ada contohnya ke iblis nu eta, ada contohnya teta kabur. Batrul haknya tidak mau melaksanakan perintah Allah, gomsunasnya gitu ya, iblis itu menganggap bahwa Adam itu lebih rendah. Hanya di ayat-ayat lain ada penjelasannya, hanya alasan iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah itu karena isi perintahnya adalah sujud kepada Adam yang menurutnya lebih rendah. Iblis menyebutkan khalaqtahu min turab wa khalaqtani min nar. Ya, engkau menciptakan dia dari Adam itu dari tanah, sementara engkau menciptakan aku dari api. Menurut Adam, menurut iblis, Adam itu derajatnya lebih rendah, jadi merendahkan Adam. Bener eta sebut takabur mah. Penjelasan dari Rasulullah dari apa yang dilakukan oleh iblis saat itu. Jadi yang pokok adalah iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah. Sehingga yang pokok berarti karena kebalikan dari takaburnya. Takabur itu ini nih contoh pas pisan benar gitu penjelasannya. Kalau takabur itu apa?
batrul haqi wa gomsun nas, takabur mah menolak al-haq dan merendahkan sesama. Kebalikan dari takabur adalah tawadu. Itu kan ya, kebalikan dari takabur itu adalah tawadu. Berarti tawadu itu apa? Tetap kebalikan dari makna takabur itu dua. Berarti tawadu mah menerima al-haq dan tidak merendahkan sesama. Berarti maka yang disebut tawadu yang pokok itu adalah qabulul haq. Kalau disebut jadi ada dua gitu ya tentang ini nih peristiwa Allah memerintah sujud kepada Adam, jadi ada dua, satu Allah, dua Adam. Ya satu Allah, dua Adam ya. Berarti ini yang ditentang oleh iblis itu dua itu. Atau apa yang dilakukan iblis itu terkait dengan dua pihak, satu Allah, dua Adam. Allahnya ditentang, Adamnya dihina. Itu batrul haqqi wa gomsun nas, itu kan Allahnya ditentang, Adamnya dihina. Nah berarti yang pokok, berartinya yang pokok yang disebut tawadu itu urusannya dengan Allah, dengan al-haq. Sehingga pantas kalau Rasulullah menyabdakan seperti ini. Inna haqqan 'alallahi an la yarfa'a syai'an minad dunya ila wada'ahu. Benang merahnya gitu dari sabda Rasulullah ini. Kalau seseorang mengagungkan, ini substansinya nih ya, benang merahnya itu nu kieu nu kudu kapanggih nanti. Nu kieu nu kudu kakodok, nu kudu kapanggih nanti. Kalau seseorang lagi itu anggapnya, kalau seseorang mengagungkan, meninggikan, lebih mementingkan urusan dunia, secara tidak langsung dia menganggap rendah Allah. Takabur nggak yang demikian? Coba ini kita perhatikan isi hadisnya ya. Wajib bagi Allah, yaitu ya, seseorang tidak meninggikan urusan dunia kecuali oleh Allah akan dihinakan. Nah, artinya kan orang yang mengagungkan, mendewakan, meninggikan, mementingkan urusan dunia, secara tidak langsung dia menganggap rendah. Dia itu menolak, secara tidak langsung dia menolak al-haq, karena menurutnya yang agung, yang tinggi, yang apa namanya, yang agung, yang tinggi, yang hebat, yang lebih penting itu adalah urusan dunia. Padahal dunia itu lebih rendah daripada seekor bangkai kambing yang busuk. Pasti hina kan, itu mah konsekuensi, berarti mau tidak mau. Kambing bangkai kambing. Ya bangkai kambing yang telinganya nempel ke kepala, bangkainya lagi kan di dalam hadisnya. Rasulullah menyebutkan bangkai kambing dunia ini di mata Allah lebih rendah, lebih hina daripada bangkai kambing tersebut. Artinya mau tidak mau, atau ya memang konsekuensinya demikian. Orang yang meninggikan, mendewakan urusan dunia, itu dunia hakikatnya di mata Allah kan demikian, ya pasti rendah. Batrul haq namanya. Ini dari hadisnya ya, kenapa hadis tawadu ini seperti ini? Kalau selama ini kita gitu ya, katakanlahnya memahami atau banyak yang menerangkan kalau tawadu itu artinya, kalau bahasa Sunda mah handap asor. Bahasa Indonesianya apa ya? Tidak takabur teh. Bukan ramah atau beda deui naonnya. Rendah hati benerannya, rendah hati. Nah, benar, padahal
rendah hati itu bagian kedua. Karena takabur itu adalah batrul haq wa gomsun nas. Tanu jarang mungkin tidak ada yang menerangkan kalau tawadu itu berarti qabulul haq. Kan dua aja takabur artinya ini kan hadisnya, bukan artinya takabur itu apa? Bukan pendapat, artinya ini bukan pendapat, ini bukan pendapat, bukan statement lah gitunya dari ulama, bukan hadis ini, berarti ini dari Rasulullah nih yang menerangkan seperti ini. Takabur itu adalah batrul haq wa gomsun nas. Kebalikan dari takabur adalah tawadu berarti. Jadi kalau orang yang tawadu itu orang yang seperti apa? Orang yang tidak batrul haq, orang yang tidak menolak al-haq dan tidak merendahkan sesama artinya. Nah, sementara tawadu itu hanya diartikan sebelah ya, hanya yang terkait dengan sesama manusia. Padahal yang pokok adalah terkait dengan Allah, yaitu terkait dengan al-haq. Kalau takabur itu batrul haq, menolak al-haq. Kalau tawadu artinya qabulul haq, menerima al-haq. Dari hadis ini, berarti hadis yang pertama ini isinya kok tentang pacuan unta. Kenapa Pak hadisnya tentang pacuan unta? Yang dalam hadisnya sekali lagi kan ya, Rasulullah itu punya unta yang suka Rasulullah mendatara terambiluan balapan itu ku para sahabat meureun ontana dibalapkeun. Ku para sahabat ontana dibalapkeun jeung menang wae gitu kan. Untanya itu menang gitu kalau ikut pacuan. Itu membuat senang para sahabat gitu. Unta Nabi itu menang. Sekali waktu kalah oleh unta dari antah berantah teh Arabiun mau ting saha itu warabuh gente. Datanglah orang Arab kampung, sebutnya orang Arab Baduinya dari antah berantah, entah dari mana, entah siapa ikut pacuan, ternyata menang, unta Rasulullah kalah. Ini yang membuat resah para sahabat. Sampai para sahabat mengatakan demikian, unta Nabi kalah, sehingga nanti mata gering gitu. Sehingga nanti kejadian gitu meresahkan mereka. Nah, Rasulullah kan melihat situasi demikian. Kemudian inilah yang disabdakan oleh Rasulullah. Wajiblah bagi Allah seseorang itunya apabila seseorang, mungkin bahasa kitanya kan demikian, apabila seseorang itu mengagungkan, mendewakan, lebih mementingkan urusan dunia, pasti dihinakan oleh Allah. Ini hadis tawadu. Kumaha kaitanana itu? Bagaimana kaitannya? Nah, ternyata selama ini berarti kita memahami tawadu itu rendah hati, nggak ada kaitan dengan al-haqnya. Padahal tawadu itu kebalikan dari takabur. Takabur itu adalah batrul haq wa gomsun nas. Artinya katakanlahnya ketika mengatakan tawadu itu hanya sebelah, yaitu hanya terkait dengan sesama manusia, yaitu tidak merendahkan sesama manusia. Tidak ada pembahasan terkait dengan al-haqnya. Padahal yang pokok adalah terkait dengan al-haqnya. Jadi makanya ketika iblisnya tidak mau sujud seperti yang Allah perintahkan, berarti itu terkait dengan dua pihak. Satu dengan Allah yang memerintah, satu dengan Allahnya yang memerintahnya. Yang kedua dengan Adam. Apa yang dilakukan oleh iblis itu adalah batrul haq, menolak apa yang dari Allah. Karena yang dari Allah itu tidak ada yang salah. Dari Allah itu semuanya al-haq, semuanya benar. Dan satu lagi selain aba, makanya di dalam ayatnya kan ketika iblis tidak sujud itu Allah menyebut aba wastakbaro, taheta dua, berarti aba dia menolak apa?
menolak untuk melaksanakan perintah Allah, itu batrul hak namanya, menolak al-haq. Wastakbaro, dan bersikap takabur. Nah, dia merasa lebih besar, lebih tinggi daripada Adam. Nah, makanya itunya benang merahnya dari hadis yang pertama nih ya. Dari hadis yang pertama benang merahnya, karena kalau tadinya kalau diartikan, dipahami, diartikan tawadu itu hanya terkait dengan sesama manusia, ira dah hese memahami hadis ieu. Nah, hadis tawadu juga kieu dia. Ternyata di sini ada al-haq yang pokok. Apalagi nanti di hadis yang kedua sangat jelas itu bahwa tawadu itu yang pokok terkait dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Yang pokok sih, yang pokok tawadu itu kaitannya dengan Allah, yaitu tentang apakah batrul haq, menolak al-haq, atau qabulul haq, menerima al-haq. Kalau orang yang batrul haq, talazum tadi saya katakannya kepastian. Kalau orang yang menolak al-haq, pasti dia itu ini tah, kalau di sini bukan hanya merendahkan manusia. Kalau orang yang sudah menolak al-haq pasti akan lebih mementingkan dunia, pasti tak kabur teh nu kitu teh. Hadis ini menerangkan bahwa tidaklah seseorang meninggikan, mendewakan, lebih mementingkan urusan dunia kecuali oleh Allah akan dihinakan, direndahkan. Ini kan hadis tentang tawadu. Karena semestinya ketetapan berarti ya, al-haq teh ari ketetapan dari Allah itu kan al-haq. Dan seabreg lah bahasanya, mungkin seabreg dalil yang menunjukkan dunia itu rendah, hina, sedikit, nggak ada artinya sama sekali, nothing lah pokoknya. Dunia manawan itu menurut siapa? Menurut Allah, dengan seabreg dalil yang menyatakan demikian teh. Artinya gitu kan, ini menurut ketetapan Allah, manusia harusnya bagaimana? Kalau yang menerima al-haq, berarti dia akan menerima apa yang Allah tetapkan. Dalam hal ini Allah sudah menetapkan kalau surga itu tak ternilai, sementara dunia itu amat rendah, amat hina. Ini al-haq. Ini ketetapan dari Allah, mau diterima nggak? Sementara manusia, makanya di sini wajib lainnya, sesungguhnya wajib bagi Allah apabila katakannya ini kalau diterjemah bebasnya, wajib bagi Allah jika seseorang meninggikan sesuatu minat dunia nih, di dalam hadisnya dalam yaitu urusan dunia, pasti oleh Allah dihinakan. Eta tawadu namanya. Jadi orang yang tawadu itu adalah orang yang qabulul haq, menerima al-haq, menerima segala ketetapan dari Allah. Kalau orang yang sudah qabulul haq, talazumnya pasti tidak akan merendahkan sesama manusia. Kalau yang tadi talazum juga pasti, artinya kepastian. Kalau sudah batrul haq, kalau sudah tidak menerima al-haq, pasti dia akan merendahkan sesama manusia. Atau kalau terkait dengan Allah mah justru kalau orang yang sudah menolak al-haq, dia akan merendahkan akhirat dan meninggikan surga. Taeta yang lebih penting makna tawadu. Orang yang terkait dengan ini ya, tidak meninggikan sesuatunya yang berupa urusan dunia oleh Allah pasti dihinakan.
Inilah dalil tawadu. Adapun dengan sesama manusia mah eta mah akibat lah gitunya, akibat gitu, talazum dari kepastian. Kalau orang yang mengikuti al-haq pasti tidak akan merendahkan sesama. Kalau orang yang sudah menolak al-haq pastilah seperti yang dilakukan oleh iblis, dia menolak perintah Allah. Nah, jadinya kepastiannya itu ya, dari menolak ketetapan Allah ini adalah dia merendahkan Adam. Makanya dua Rasulullah menyebut takabur itu batrul haq wa gomsun nas. Jadi jangan dilompati gitu ya. Kalau takabur itu batrul haq wa gomsun nas. Jadi sementara ini kalau menyebut takabur atau tawadu itu hanya terkait dengan sesama manusia, justru yang pokok itu terkait dengan al-haq, dan iya mah akibat. Yang merendahkan atau tidak merendahkan manusia itu akibat dari apakah dia menerima atau menentang, menolak al-haq. Ini di dua dalilnya, dari dua dalil yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari, nggak ada di sini soal rendah hati, nggak ada. Nah, sekarang hadis yang kedua, makin jelas gitu nantinya. Bicara tawadu, bicara urusan kaitan seseorang dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Hadis yang kedua, nih ya, saya kira ini semakin jelas. Yang pertama saja sudah kelihatan nggak ada dengan sesama manusia. Ternyata di hadis yang pertama itu kan soal menempatkan lahnya. Hadis yang pertama benang merahnya adalah soal menempatkan, memposisikan antara dunia dan akhirat. Kalau ya, di hadis ini kan kalau orang yang meninggikan, lebih mementingkan urusan dunia, pasti oleh Allah dihinakan. Nggak ada menyebut dengan sesama manusia di hadis ini. Nah, kemudian yang kedua sekarang nih, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala. Nah, sambil diterjemah saja nih ya, kalau dibaca Arabnya dulu agak panjang. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Nah, berarti ini hadis qudsi namanya ya. Isinya itu firman Allah. Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, faqad azantu bil harbi, maka aku aku Allah di sininya, maka aku di hadis yang lain maka aku adakan, aku disebut nanti mendeklarasikan itu apalahnya perang dengan orang tersebut. Satu lagi itunya kurang lebih, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku deklarasikan perang dengan orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Nah, berarti ada beberapa poin nih isinya, ada isi hadis ini. Satu tadi yang barusan, barang siapa memerangi waliku, maka aku deklarasikan perang dengan orang tersebut. Dua berarti isinya, dan tidaklah seorang hamba bertakorub. Lah sudah bahasa Indonesianya di bertakorub. Tidaklah seorang hamba bertakorub kepadaku dengan sesuatu
yang lebih aku cintai dibandingkan dengan mengerjakan yang wajib. Sekali lagi ini terjemahnya poin kedua. Dan tidaklah seseorang bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan dengan mengerjakan apa yang aku wajibkan. Kemudian yang ketiga, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahabbahu. Dan ini berarti yang poin ini lanjutan lah dari poin yang sebelumnya yang kedua. Tadinya bertaqarrub kepada Allah. Dan tidaklah seseorang terus menerus wama yazalu tidak henti konsisten, dia berartinya konsisten, apalagi kalau bisa konstan. Kalau konstan itu artinya kan sudah tidak ada melemah, tidak ada berkurang, stabil gitu kan, konsisten. Konstan banyak, apalagi kalau konstan itu ya. Dan tidaklah seorang hamba terus menerus, tidak henti-hentinya, ya taqarrubu ilayya bin nawafil, bertaqarrub denganku dengan ibadah-ibadah yang sunat. Artinya ibadah yang sunat ini, kalau orang sudah bicara atau kalau orang mengerjakan yang sunat, masa sih yang wajibnya enggak? Kalau berarti ibadah-ibadah yang sunat ini dalam menurut hadis ini bahwa itu upaya lah gitunya, upaya dari seseorang untuk lebih dan semakin dekat dengan Allah dengan ibadah sunat. Dan tidaklah seseorang terus menerus atau seorang hamba terus menerus bertaqarrub kepadaku dengan bin nawafilnya, dengan ibadah-ibadah yang sunat, hatta ahibbahu, hingga aku mencintainya. Ya berarti berintahnya kecintaan Allah dengan ini, dengan memperbanyak lah itunya, dengan banyak mengerjakan ibadah-ibadah yang sunat. Ada sunat dari yang wajib, misalnya sholat wajib, ada juga sholat sunatnya. Ada juga yang tanpa pokok yang wajib. Ya misalnya yang itu kan yang lalu kamarinya mumpung masih baru, masuk jamban mendahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan, itu tidak wajib, sunat. Mau dilakukan nggak? Tatan sunat bukan itu banyak ternyata ibadah-ibadah yang demikian. Sehari itunya, sehari semalam tetap ibadah boleh disebut ibadah kecil, recehnya kencering kencering. Tapi ibadah-ibadah yang kecil itunya, ibadah-ibadah receh. Tetapi kan kalau makanya kuncinya dilakukan secara tetap, secara konstan, sampai kepada sebelum tidur saja kan di situ ibadahnya banyak. Ritual lah sebutnya, ritual sebelum tidur itu kan bukan hanya berdoa, bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi bunggulnya ada ibadah-ibadah yang lainnya sebelum tidur. Tapi sunat. Ya, artinya ibadah sunat ini bukan hanya seperti sholat, ada yang wajibnya, kemudian tambah gitunya dengan mengerjakan yang sunat. Yang pokoknya yang wajib tentunya kalau ada yang wajib. Ya, seorang hamba terus menerus mengerjakan bertaqarrub kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunat.
Ternyata ibadah yang sunat itu lebih tanya lebar itu bukan hanya berarti bukan hanya yang seperti sholat wajib, ada yang sunatnya. Nah ibadah sunat itu bukan hanya yang seperti ini, banyak sehari-hari teh begitu bangun tidur teh berdoa teh sudah dapat pahala. Wajib teh. Ya kan bawa berdoa begitu bangun tidur berdoa wajib gak berdoa? Kalau bicara hukum itu tidak wajib. Alah gitunya ibadah yang sunat banyak yang mengerjakan hal-hal seperti itulah itu. Dan itu dilakukan itunya secara konsisten hatta ahibahu hingga aku mencintainya. Ari karena wajib unggul mah tidak sampai ada kata-kata seperti ini. Ini kalau yang mau disebut fungsi atau apalah gitunya. Untuk apa sih banyak mengerjakan hal-hal yang sunat berarti? Untuk apa banyak mengerjakan hal-hal yang sunat? Mengerjakan ibadah yang wajib itu sudah bertakarub namanya. Itu sudah takarub, sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau ingin lebih dekat, semakin dekat dengan Allah, tambah gitu dengan ibadah-ibadah yang sunat. Hingga, nah Allah itu hingga aku mencintainya. Ya yang banyak berartinya yang banyak itu mengerjakan ibadah yang sunat itu pasti dicintai oleh Allah. Fa iza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, anggaplah seseorang lah gitu, seorang hamba. Apabila aku sudah mencintainya, apabila aku sudah mencintai seseorang, lah iyanya bahaya oge Muhammadannya. Kuntu sam'ahu lazi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya apabila dia menggunakan pendengarannya, apabila dia mendengar. Wa basaruhu lazi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya apabila dia melihat. Udah ya saya itu paham benar di situ. Kalau tasawuf mah benar berarti Allah itu sudah masuk ke dalam diri saya. Kalau saya melihat itu bukan saya yang melihat, tapi ini Allah ini yang melihat. Kalau saya mendengar itu bukan saya yang mendengar, tapi Allah yang mendengar. Berarti Allah itu sudah masuk ke dalam dirinya. Nah, dan nanti juga ada penjelasannya nih hadis ini nih ya. Wa yadahu allati yabti syubiha, dan aku akan menjadi tangannya apabila dia beramal dengan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya apabila dia berjalan dengan kakinya. Wa in sa'alani la u'tiyannahu, apabila dia meminta pasti aku memberinya. Wala inista'aza bi la uizannahu, apabila dia memohon perlindungan kepadaku pasti aku akan memberikan perlindungan. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'mini yakrahul maut. Nepi ka kieu nya. Ini bahasa kiasan sebetulnya ya. Emang naon gitu acan beta jadi terjemah. Dan aku tidak ragu atas apapun ana fa'iluhu, ketika aku akan melakukan sesuatu, dan aku tidak akan merasa ragu. Ini firman Allah nih ya. Dan aku tidak merasa ragu ketika akan melakukan sesuatu seperti keraguanku terhadap seorang mukmin. Ya, di mana seorang mukmin itu yakrohul maut, takut mati. Kalau takut mati itu semua orang, nggak akan ada orang yang nggak takut mati. Wa ana akrohum masa atahu, kalau seorang mukmin itu tidak suka, ya, kalau seorang mukmin itu tidak suka dengan kematian. Nah di hadis ini, kalau aku tidak suka kalau seorang mukmin itu merasakan sakitnya kematian. Ini bahasa kiasan. Jadi Allah teh cabut ulah gitunya, mautkeun ulah ya jelema ieu ari dimautkeun karunya bisa nyerieun.
Ini artinya menunjukkan kecintaan Allah terhadap orang yang disebutkan tadi. Dengan tanda kutip tadinya ragu, itu artinya ragu, cabut jangan. Kalau dicabut nanti dia sakit. Itu karunyaan pisan gitu, Allah teh bisa nyerieun tapi udah meninggal mati mah sakit. Ini bahasa kiasannya karena yang mencabut kan bukan Allah sebetulnya. Yang mencabut nyawa kan bukan Allah. Ini ungkapan, berartinya ini ungkapan, ini bahasa kiasan, ya seperti inilah bahasanya. Aku tidak ragu dari sesuatu tentang apapun ya ketika akan melakukan sesuatu, seperti keraguanku untuk mematikan seorang mukmin. Yang aku ragu itu karena aku tidak mau, gitulah di hadis ini ya. Aku tidak mau hambaku itu merasakan kematiannya. Nah gitulah ya tamat terjemahannya. Tawadunya sebelah mana? Iya Imam Al-Bukhari. Sok tawadunya sebelah mana? Kalau tawadu itu hanya tadinya, kalau tawadu itu hanya diartikan rendah hatinya, tidak arogan, tidak takabur terhadap sesama manusia. Dua hadisnya nggak ada yang terkait dengan hal tersebut. Yang satu tadi hadisnya kan soal balap onta nama lain-lain eta tawadu mah iya sabda Nabi na inna haqqan 'alallahi an la yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Sesungguhnya wajiblah bagi Allah jika seseorang lebih mementingkan, meninggikan, mendewakan urusan dunia, pasti dihinakan oleh Allah. Satu dah dalil tawadu teh, apa kaitannya dengan sesama manusia? Enggak ada. Kemudian yang kedua, sangat jelas ini hadisnya menerangkan langsung keterkaitan seseorang dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Ya kita sambil lihat lagi ini ya. Sesungguhnya Allah bersabda lagi. Bersabda itu khusus untuk Nabi lah biasanya kalau bersabda. Allah berfirman, itu bahasa Indonesia, meskipun firman mah bersabda bukan bahasa Arab, berfirman bukan bahasa Arab, firman mah. Sesungguhnya barang siapa memerangi, barang siapa memusuhi, memerangi waliku, sekalian sambil kita jelaskan ya mana hadisnya nih ya. Barang siapa memusuhi, memerangi waliku, maka aku deklarasikan perang dengan orang itu. Artinya orang itu akan diperangi oleh Allah. Wali Allah itu siapa? Di Indonesia kan ada wali. yang itu kita generalisir saja nih ya. Wali itu wakil. Arti wali itu wakil ya. Misalnya urusan mencabut nyawa itu hanya ya Allah mewakilkan urusan tersebut kepada siapa? Kepada malaikat maut, kepada malaikat Israel. Eta wali Allah urusan nyebutan jukut ngarit urusan ngarit malaikat maut eta mah digambarkeun teh kan siluet lah, digambarkannya siluet berjubah yang pakai topi ke sini gitu ya, bawa kemudian bawa trisula teh ayeuna teh kitu malaikat maut teh. Ada lagi setan merah. Nah, atunya jelema nu kitu tong digambarkeun atuh da gaib. Jeung nyahoanan. Tah terus sebutkeun mah nu ieu malaikat tak bersayap. Naon maksudna malaikat tak bersayap? Malaikat tak bersayap. Emang malaikat itu perempuan, dasar jahiliyah cek urang teh.
Iya kan ini mah orang Yahudi meyakini Uzair anak Allah. Orang Nasrani meyakini kan Nabi Isa bin Maryamnya Nabi Isa anak Allah. Orang jahiliyah gitu yang agamanya bukan dari Allah. Kalau Yahudi kan agamanya dari Allah kan. Nasrani agamanya kan dari Allah. Nah, orang jahiliyah yang menyembah berhala, mereka meyakini malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Jadi yang menganggap Allah perempuan itu dulu orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala. Hari ayeuna aya malaikat tak bersayap. Atau nyebut malaikat bidadari atau meninggal lah. malaikat tak bersayap, emang malaikat perempuan apa? Biasa lah lo gitu. Coba kamu berbalik sedikit. Katanya malaikat itu bersayap. Ternyata ada malaikat yang bersayap. Dasar si eta. Wali Allah itu wakil. Nah, dalam hal ini nih ya. Dalam hal ini wakil Allah yang dimaksud oleh hadis ini adalah dulu Nabi yang pertama sebagai wakil Allah, Pak. Karena pada dasarnya, berarti ini kembali ke hal yang mendasar. Kembali kepada hal yang mendasar. Iya teh hal yang mendasar nanti. Bagi manusia itu ada yang Allah tampakkan, ada yang Allah gaibkan. Ya bagi manusianya ada yang, kalau bagi Allah kan tidak ada yang gaib, semuanya nampak bagi Allah. Bagi manusia itu ada yang Allah tampakkan, ada yang Allah gaibkan. Di mana yang disebut yang Allah gaibkan itu artinya di luar jangkauan kemampuan manusia. Tapi manusia harus tahu tentang ini, tentang yang gaib ini harus tahu. Di antara perkara gaib itu, di antaranya yang perkara gaib yang wajib diketahui manusia, yaitu manusia itu akan sebutnya dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi setelah mati dan akan dimintai tanggung jawab, lalu diberi balasan surga atau neraka. Itu kan harus tahu manusia. Karena kalau hal itu tidak tahu, ternyata manusia itu akalnya, kemampuan manusia mengarah ke arah sana, tapi kan nggak menemukan penjelasan yang benar tentang hal tersebut. Akal manusia mengarah ke sana, yaitu ya dari sini berarti ketika seseorang hidup, dia ini kan berjalan, bekerja, apa-apalah, begitu meninggal, kenapa orang ini jadi tidak bisa apa-apa? Karena yang nampak menurut manusia kan jasad. Kenapa jasad ini sebelumnya kan bisa bicara, bisa berjalan, bisa bekerja, kenapa sekarang jadi begini? Pikiran manusia mengarah ke sana. Oh, berarti waktu hidup itu ada yang menghidupkan. Sekarang yang menghidupkannya sudah tidak ada. Nah, yang menghidupkannya kemana? Ruh maksudnya ya. Nah, manusia itu kemudian mengira-ngira, menduga-duga yang menghidupkannya, ruhnya setelah seseorang meninggal itu bagaimana? Itu yang tidak akan bisa terjangkau oleh manusia. Nah, tapi kan Allah menerangkan secara langsung kepada manusia nggak bisa. Bukan nggak bisa. Allah menetapkan bukan demikian caranya langsung itu diterangkan kepada manusia. Nah, maka Allah menunjuk wakil dari sesama manusia, itulah para nabi dan rasul. Dan Allah pun menyampaikan ilmunya kepada para nabi itu juga tidak langsung, karena kan manusia nabi itu. Tapi nunjuk wakil lagi, yaitu malaikat Jibril. Itu yang wakil Allah untuk menyampaikan ilmu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah ini adalah wali Allah, wakil Allah untuk misi tersebut, yaitu menyampaikan ilmu kepada manusia, karena manusia harus tahu. Nah, itu wali teh
nabi yang pokoknya. Wali di sini barang siapa yang memerangi nabi berarti maka Allah mendeklarasikan perang dengan mereka. Setelah nabi tidak ada nggak atau misi Allah ini berhenti nggak? Misi Allah itu kan menyampaikan ilmunya kepada seluruh manusia. Allah mengutus nabi untuk apa? Itu maksudnya untuk menjelaskan, untuk menyampaikan ilmu. Nah maka apa yang dari Allahnya, apa yang dari Allah yang Allah berikan kepada nabi yang kemudian oleh Rasulullah itu ditabligan disebutnya. Ditabligan itu ya disebarluaskan ilmu dari Allah yang Allah berikan kepada nabi, kemudian oleh nabi tabligan itu, itulah ilmu dari Allah. Eta misi Allah mengutus nabi itu untuk itu. Kalau nabinya sudah tidak ada, terus bagaimana? Apa misi Allah ini akan berhenti? Tetap saja misinya bahwa ilmu ini harus sampai kepada seluruh manusia. Maka Rasulullah SAW kemudian menyabdakan al ulama warasatul anbiya, ada pelanjutnya ternyata yang melaksanakan misi Allah. Para pelanjutnya itu adalah ulama. Karena hadis ini berlaku sampai hari ini. Kalau dulu wali nabi itu wali Allah itu adalah nabi. Setelah nabi tidak ada, pelanjutnya berarti sebagai wali Allah, yaitu yang melaksanakan tugas dari Allah, menyebarkan, menyampaikan ilmu kepada seluruh manusia. Artinya sampai hari ini hadis ini berlaku. Wali Allah itu ada, yang mana? Ulama. Berarti wali dari Allah yang melaksanakannya, yang melanjutkan, itulah yang melanjutkan tugas Rasulullah, yaitu tabligh dan dakwah, menyampaikan dan mengajak orang untuk berilmu. Eta wali Allah teh. Satu tanya maknanya man ada li waliyan, barang siapa yang memerangi waliku wakilku. Ini perlu penjelasan seperti yang barusan. Allah mewakilkan, gitulah tadi urusan mencabut nyawa kan tidak dicabut langsung oleh Allah kan, bukan pelakunya kan Allah wakilkan. Nah kalau untuk ini misi yang ini menyampaikan ilmu kepada seluruh manusia. Nah Allah mewakilkan hal tersebut kepada Nabi dan Rasul. Setelah Nabi dan Rasul tidak ada, selanjutnya berarti di mana Rasulullah sudah menyebutkan bahwa pewarisku itu adalah para ulama, eta wali teh. Nu ikhlas eta ge sakra dari lah begitu teh. Jangan masuk kepentingan, berarti maksudnya yang ikhlas tanya para ulamanya yang menjadi pewaris nabi itu jangan yang masuk kepentingan. Urusan keilmuannya ini malah jadi batu loncatan atau hanya dijadikan alat untuk kepentingan pribadi lain begitu malin ulama. Karena bukannya misi Allah yang dilakukan kan, tapi kepentingan pribadi dengan menunggangi atau menjadikan agama sebagai alatnya, bukan wali Allah. Ada kok Allah dibabuk gitu mah. Ya oleh Allah juga kan orang seperti ini malah orang yang merusak agama disebut pakai dengan sebutan inilah. Allah pun sudah mewanti-wanti di dalam ayat Al-Qur'an pun ada, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, janganlah sekali-kali kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Tah untuk kepentingan pribadi dengan sebutnya jual ayat. Ya menjual ayatnya hanya dijadikan alat untuk marketing gitu.
Yang ikhlas, yang benar-benar lah seperti Nabi itunya, yang benar-benar nih melaksanakan tugas dan misi yang diembankan sebutnya, yang dibebankan oleh Allah, yaitu tabligh dan dakwah, menyebarkan ilmu kepada seluruh manusia intinya. Kemudian yang kedua, nah tadinya takarrub, dan tidaklah seseorang bertakarrub kepadaku dengan yang lebih aku sukai dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan. Jadi yang pokoknya yang wajib pasti. Artinya begini, berarti sekali lagi karena ininya, tidaklah seorang hamba bertakarrub kepadaku, mendekatkan diri, bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan dengan mengerjakan yang wajib. Apa sih pelajarannya dari sini? Dan wajib, hanya wajib itu kan dikerjakan berarti kan ya. Artinya iya berarti ya ini nama pelajaran nama. Berarti bersungguh-sungguhlah mengerjakan yang wajib. Tidak ada yang lebih Allah sukai. Itu kan di sini kan ya. Tidak ada yang lebih Allah sukai cara seseorang mendekatkan diri kepadanya dibandingkan dengan mengerjakan yang wajib. Artinya sing serius nu wajib mah. Bukan hanya sekedar mengerjakan karena kalau enggak kan berdosa. Kalau tidak mengerjakan kan takut dosa. Mal benar atau cara pikiran gitu mah. Kalau landasannya mengerjakan itu karena takut dosa, maka jadinya akan punya prinsip apalah sebutannya. Untuk sesuatu yang wajib itu asal saja mengerjakan. Ketika ditanya sudah mengerjakan atau belum, kan jawabannya sudah, dan merasa dia dengan seperti itu sudah terbebas dari yang wajib tersebut. Hanya sekedar untuk terbebas dari beban. Gak ada keseriusan kalau seperti itu. Sekali lagi ya, padahal gitu kan, padahal tidaklah seorang hamba bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai dibandingkan dengan mengerjakan yang berarti no pokok mah. Ya jangan sampai berarti kan mengerjakan yang wajib itu hanya dengan landasan bahwa yang wajib itu jadinya asal, benar-benar asal nih ya. Untuk yang wajib itu berpikirannya asal mengerjakan, karena kalau sudah dikerjakan ya berarti sudah kan terbebas dari tuntutan. Karena kalau ditanya sudah dikerjakan atau belum, kan jawabannya sudah. Banyak dan mayoritas yang berpikir demikian. Pantaslah kalau untuk sesuatu yang wajib, wajib yang wajib kan kalau tidak dikerjakan disiksa, artinya kan untuk hal yang seperti itu. Tapi tanggapannya itu ya gitu ya, saya dengan berprinsip tadi asal mengerjakan kan ya berarti kan sudah dikerjakan, merasa terlepas, terbebas dari beban, jauh dari nilai apa yang disebutkan di hadis ini. Tidak ada cara, berartinya tidak ada cara tidak ada cara seseorang bertakarrub kepada Allah yang lebih ia cintai dibandingkan dengan mengerjakan yang wajib. Artinya ini menanggapi, berartinya menanggapi, memperhatikan, melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib itu, inilah jadikan landasan. Tidak ada cara takarrub yang lebih Allah cintai dibandingkan dengan mengerjakan yang wajib. Selebih dari itu, ingin lebih dekat, banyak-banyaklah mengerjakan ibadah yang sunat, kan lanjutannya tadinya. Dan kalau seorang hamba itu mazala, di sini kata-katanya juga mazala,
Ya istimror bahasa Arabna makna mazalah itu istimror arti itu nya continue lah. Continue gitunya tidak apa namanya? Tidak alah belang betong naon bahasa Indonesia nanti. Secara continue, secara konsisten, apalagi konstan. Nah, konstan mah sudah tidak pernah mengendur itu kan. Kalau konstan berarti kan tetap. Nah istilah itu misalnya kalau sebuah kendaraan gitunya Bandung Garut teh seberapa kilometer? Alah kok Garut jauh-jauh teh ke luar negeri ya. Ke Garut eta teh cek ieu nah oleh peternak domba sih nyebut gitu teh. Saya ingat di televisi jadi seri sorangan itu diangkat di televisi pengusaha muda ternak kambing jarang kan anak muda mau itu asal non bisnis teh domba asal satu elit lah gitu anak-anak muda teh iya mah sukses ternyata padahal pan ari sebut bisnis usaha mereka dagang huut kada butuh duit dan butuh huut atuh. Emang dagang huut hina dulu dagang malin butuh barang butuh duit murukan dari tukang rongsokan kumaha ada baleunghar teh tapi tukang domba ya, sukses masih muda gitu ya diangkat lah gitu diwawancara ditanya ini apa namanya jenis apa saja gitu yang diternak di sini 2 lokal dan Garut. Tuh kan wah bener Garut mah luar negeri berarti. Karena mau dibandingkan telepon kan lokal dan luar negeri interlokal mah ya lokal dan Garut bener Garut luar negeri bener. Berapa jaraknya gitu ya kalau dari Bandung mungkinnya sekitar 60 km ya. Kalau sebuah kendaraan laju dengan kecepatan 60 km per jam tapi konstan kecepatannya berarti 1 jam Bandung Garut teh. Kalau kita pergi ke Garut naik kendaraan itu kan ada lampu merah berhenti eta tidak konstan kecepatannya berarti. Kadang-kadang kalau jalanan lengang laju itunya, tapi kalau jalanan padat merayap. Kalau jalanan padat kan lambat gitu. Nah, itu tidak konstan berarti kan kecepatannya. Nah, kalau konstan mah stabil anger we gitu kecepatannya. Mun ibadah nu kitu teh ulah loba ting lampu beureumna atuh. Ya rada kenor cenah rada macet kena ibadah teh eta tidak konstan lila nepi ka Garutna ge mun kitu mah ya artinya kan bisa lebih lama kan apalagi kalau lu tadilah padat merayap gitunya mulai dari mana sampai mana Bandung Garut sekarang berapa jam padahal jaraknya ya tergantung kecepatannya kan. Nah kalau konstan mulai dari titik awal keberangkatan sampai berhenti kecepatannya itu konstan. Tak ibadah tak gitu tuntutannya sebetulnya konstan. Jangan ada mengendur urusan ibadah. Tapi dah sok aya wae ketang padat merayapna teh setan teh nu ngantayan di hareupeun teh cek urang teh dikecot teh bisa. Setan padat merayap ngehalangan dah yang nama gitu tah laju dengan konstan tapi oleh setan dihalangi aya wae eleh deui urang teh eleh deui jadi we tidak konstan itu dalam ibadahnya baju sautik wah semangat 3 poe teh semangat ibadahna teh 2-3 poe wah sigitunya ka dituna melemah lagi berarti belum. Nah kalau tambahan berarti memang tambahan sihnya di ini saya sudah bacanya penjelasan di Ibnu Hajar al-Asqalani meskipun ini penjelasan yang saya ini dari sini ini dari kitab ini meskipun tidak sambil dibaca gitu ya. Ini penjelasan yang barusan itu dari apa yang saya baca di sini di Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah di mana ibadah sunat ini yang pokok berarti yang pokok dulunya
tidak ada cara takorub yang lebih Allah sukai dibandingkan dengan mengerjakan yang wajib. Terus yang sunat buat apa? Kan lebih Allah sukai yang wajib. Itulah hanya kalau pikiran kita seperti demikian misalnya. Lah buat apa yang sunat? Kan Allah lebih suka yang wajibnya. Tidak ada yang lebih Allah sukai dibandingkan dengan yang wajib. Nah, ternyata itu ibadah yang sunat ini seperti juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dimunculkan hadis tersebutnya seperti hadis yang menerangkan yang ini teh yang amal pertama yang dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Apabila beres sholatnya aman, gitulah ya nanti kurang lebih aman lah pasti. Ada juga hanya apabila beres sholatnya maka beres juga amal yang lainnya, itu jaminan itu dari Allah. Beres sholatnya pasti beres amal yang lainnya. Nah, kemudian lanjutan hadisnya, coba lihat hamba aku yang sedang dihisab ini ya. Coba lihat hamba aku ini apa dia ini memiliki ibadah sunatnya untuk menyempurnakan, untuk menambah yang pokok adalah itu berarti fungsi lah, anggaplah fungsi dari ibadah-ibadah sunat itu ya untuk menambal kekurangan yang ada pada yang wajib. Kalau kita melihat kalau kita melihat amalan Rasulullah SAW, semua amalan wajib saja yang pokok kan wajibnya dari tadi nih ya. Semua amalan wajib Rasulullah SAW itu sempurna, tidak ada yang kurang. Tapi Rasulullah SAW begitu banyak mengerjakan ibadah yang sunat. Untuk apa? Kalau disebutkan fungsi untuk menambal yang wajib, ya bukan bagi Rasulullah, karena ibadah beliau sudah sempurna. Ini berarti kalau bagi Rasulullah yaitu supaya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Nah, supaya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah itu yaitu dengan tambahlah dengan ibadah-ibadah yang sunat. Pantas gitu kalau Rasulullah SAW ya banyak mengerjakan ibadah yang sunat. Dan juga diantaranya saya ingat hadis ini nih, Rasulullah itu sholat malam sampai kakinya bengkak. Nah, karena sholatnya lama ya, bukan hanya berdirinya. Berdiri itu bukan hanya baca suratnya yang panjangnya sehingga berdirinya lama, pasti pegal kan. Kemudian Aisyah mengatakan, mengapa gitunya? Mengapa harus sampai demikian? Bukankah engkau itu sudah dipastikan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, dijamin itulah. Bukankah engkau itu sudah dipastikan tidak punya dosa? Mengapa kalau sholat malam harus sampai seperti ini? Lebih ke bararuh itu beri di pencetan ku Aisyah itu kumaha itu aturan asa kudu kieu teuing cenah baca ka Aisyah. Beri di pencetan lebih ke bararuh kieu. Ternyata kan Rasulullah menjawabnya kurang lebih sejalannya dengan ini nih, yaitu bahwa ibadah sunat itu untuk semakin mendekatkan diri lagi kepada Allah, hingga kalau semakin mendekatkan diri kepada Allah kan sehingga aku mencintainya. Ini kan di ujung hadisnya di ujung kalimatnya tadinya hatta uhibbahu hingga aku mencintainya. Nah, Rasulullah ditanya mengapa mun bahasa Sunda namun asa kudu nepi ka kieu nya asa teu kudu kieu-kieu teuing atuh geus aman atuh tenang we mun cik urang mah. Justru Rasulullah kan menjawabnya, apa tidak boleh kalau aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jawaban Rasulullah, apa tidak boleh itunya kalau aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur dengan contohnya lah gitunya, ini salah satu berarti dengan mengerjakan sholat malam sampai sedemikian rupa. Kalau menurut pikiran Aisyah kan seperti itu tadi, buat apa harus sampai seperti ini padahal sudah dipastikan aman kan.
Sudah dipastikan aman. Rasulullah itu tidak punya dosa, aman berarti tidak punya dosa, nggak akan ke neraka. Tapi Rasulullah menjawabnya demikian, apa tidak boleh kalau aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Nah, sejalan di sini kalau mengerjakan banyak gitunya, mengerjakan ibadah yang sunat hingga Allah mencintainya. Makna ini mana iya ini penting di sini. Apa sih maknanya? Aku akan menjadi pendengarannya apabila dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya apabila dia melihat. Nah, hingga aku mencintainya tadi sampai di sananya. Hingga aku mencintainya. Apabila faiza ahbabtu, apabila aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya apabila dia mendengar, penglihatannya apabila dia melihat, tangannya apabila dia beramalnya melakukan sesuatu dengan tangannya, kakinya apabila dia melangkah, kemudian apabila dia meminta pasti aku beri, apabila minta perlindungan pasti dilindungi. Ini terakhirnya menunjukkan ini bahasa kiasan, semuanya juga itu bahasa kiasan sih. Masa Allah masuk ke dalam diri seseorang lalu jadi matanya, jadi pendengarannya. Nah, ini bahasa kiasannya sangat terlihat yang di akhirnya. Dan aku tidak ragu tentang sesuatu ketika aku akan melakukannya, ternyata dibandingkan dengan ini nih untuk mematikan seorang mukmin. Di mana seorang mukminnya sendiri tidak suka dimatikan, dan aku juga tidak suka kalau orang mukmin itu merasakan sakitnya kematian. Ini bahasa kiasan. Betapa Allah mencintai, artinya Allah tidak anggapnya Allah tidak menginginkan gitu orang yang dicintainya itu merasakan sesuatu yang buruk. Itulah yang namanya Allah tidak menginginkan gitu orang yang dicintainya itu merasakan sesuatu yang buruk. Tapi kan kalau kematian mah kepastian, satu kepastian itu sesuatu yang harus, yang pasti dihadapi, dijalani oleh setiap orang. Makanya ini bukan benar-benar Allah ragu untuk mematikannya, enggak. Ini ungkapan betapa gitu Allah sangat mencintai orang yang beriman. Orang yang dicintainya itu yang tadinya orang yang beriman, orang yang tadilah ibadah wajibnya itu benar-benar ditanggapi, itunya ibadah wajibnya itu dipahami dan dilakukan itu sebagai inilah cara terbaik untuk bertakarub kepada Allah. Itu berartinya ketika mengerjakan ibadah yang wajibnya itu dengan pemahaman, penghayatan hingga demikian, ini adalah cara takarub terbaik kepada Allah, mengerjakan yang wajib. Selain itu, ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, mengerjakan ibadah yang sunat. Nah, jika Allah sudah mencintainya, nah inilah hanya diantara apa yang akan didapat lah itunya. Inilah diantara apa yang didapat oleh seseorang. Hingga ungkapan di akhir hadis ininya yang mengatakan aku ragu gitu untuk mematikannya. Karena aku takut dia itu sakit. Kurang lebih maknanya demikian. Ini sedikit nih ya, tambahan nih makna di sini di dalam kitab Fathul Bari pun ada beberapa pemahaman tentang yang barusan. Aku akan menjadi pendengarannya apabila dia mendengar. Ini memang akan memunculkan banyaknya hadis seperti ini atau redaksi yang demikian. Ini akan memunculkan banyak pemahaman. Nah, ada beberapanya yang dikutip itu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang makna yang tadi, kalimat-kalimat tadi menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Di antaranya saja nih ya, yang pertama nih maknanya adalah fahuwa yuhibbu ta'ati wa yusiru khidmati kama yuhibbu hazihil jawarih. Allah menjadikan orang itu
naonnya yuhibbu taati naonnya itulah mencintai ketaatan kepada Allah. Jadi dimana ini dari beberapa ulama anggapnya yang berusaha memaknai redaksi yang barusan. Satu ini diantaranya ada yang memaknai orang itu yaitu orang yang mencintai ketaatan kepada Allah dan lebih mementingkan untuk berkhidmat kepada Allah. Kemudian yang kedua ini diantara nih maknanya nih ya. Annal makna kuliyatahu masgulatun bi fala yusgi bisam'i ila ma yurdini wala yarobas bibasorihi ila ma amaratuhu bihi. Orang itu akan sibuk lah gitunya, menyibukkan diri itu, menyibukkan dirinya itu dengan hal-hal yang dia tidak akan menggunakan pendengarnya kecuali dengan untuk apa yang diridhoi oleh Allah. Wala yarobi basorihi, dan tidak melihat dengan penglihatannya kecuali melihat apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian nih mana yang ke satu lagi, ini yang ketiga ya. Al makna aj'alu lahu maqasidahu ka'annahu yanaluha bisamihi wa basarihi. Nah, aku yang menjadikan segala mengarahkan di dia malah aku menjadikan mengarahkan pendengarannya, penglihatannya, amalan tangannya, tadi amalan kakinya ya. Aku yang mengarahkan ini meski gitulah bukan mengarahkan sih, memandu mungkinnya, memandu, menuntun, mengarahkan ketika orang itu menggunakan pendengarannya, nanti dipandu, dituntun oleh Allah apa yang boleh, apa yang pantas didengar dan apa yang tidak. Demikian juga untuk penglihatannya, untuk amalannya. Nah, kurang lebih lahnya ada beberapa makna yang memaknai demikian. Artinya, nah ini yang paling ini ya, yang barusan itu dipandu gitu oleh Allah. Untuk apa pendengarannya digunakan untuk mendengar apa? Digunakan untuk melihat apa? Digunakan untuk beramal apa? Gitulahnya tangan dan kakinya. Nah, kembali ke hal pokok, tawadunya apa? Dia kira tawadunya mana? Tawadu nama dengan Allah. Ini kan kaitan langsung dengan Allah kan. Ini hadis kedua kan sangat jelas menunjukkan keterkaitan langsung antara seseorang dengan Allah. Semua yang dilakukannya ini kan yaitu takorubnya seseorang kepada Allah, itulah tawadu, yaitu qabulul haq. Adapun yang kemudian kalau tadinya dari apa namanya definisi redaksi hadisnya bahwa takabur itu adalah batrul haq wa gomsunas. Kalau secara bahasa Arab berarti kebalikannya itu adalah qabulul haq, menerima al haq, wa rohmatin nas, meureun gitulah, bukan merendahkan, menghina sesama manusia, tapi menghormatinya, menyayangi, mengasihi sesama manusia. Adapun yang kedua yaitu satu kan batrul haq, qabulul haq. Yang kedua rohmatun nas. Kalau orang yang seperti ini, kalau orang yang tawadu kepada Allah, ini talazum disebutnya. Pasti dia tawadu dengan sesama manusia. Eta dalilna Imam Bukhari tetap yang pokok tapi tetap harus dengan landasan tawadu dulu kepada Allah. Ya, artinya kan tawadu dulu kepada Allah, karena yang pokok tawadu seseorang, tawadu kebalikan dari takabur. Jangan takabur dengan Allah yang pokok. Berarti yang pokok landasannya itu adalah tawadu kepada Allah. Adapun kaitan dengan sesama manusia itu akibatlah atau itu satu kepastian. Kalau takabur kepada Allah, dia pasti takabur terhadap sesama manusia.
Kalau dia tawadu kepada Allah, pasti dia tawadu kepada sesama manusia. Eta Imam Bukhari tentang tawadu nih. Dua-duanya hadisnya itu kan, yang satu tadi kan tentang dunia. Dunia maka kaitannya dengan Allah, berarti orang yang mengagungkan dunia dihinakan oleh Allah. Ngeri dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Nah, Imam Bukhari mengambil yang pokok ini tawadu, yaitu tawadulah kepada Allah. Pasti akan menjadi orang yang tawadu dengan sesama manusia. Tapi kalau takabur kepada Allah, dia pasti akan takabur dengan sesama manusia. Berarti itu juga menjadi indikasi kan, bagaimana seseorang soal takarubnya gitu kan. Bagaimana seseorang itu takarub itu ibadah ya. Bagaimana seseorang ini ibadah kepada Allahnya seperti apa, bisa dilihat ya. Lihatlah bagaimana orang ini bersikap dengan sesama manusia, karena itu akibat dari bagaimana, atau gambaran mungkinnya, gambaran bagaimana seseorang itu tawadu kepada Allah. Tawadu dengan sesama manusianya buruk, ya berarti dia buruk juga tawadunya kepada Allah. Padahal yang pokok adalah ini, tawadu itu dengan Allah. Nah, yang pokok tawadu itu adalah kaitannya, atau tawadu itu kepada Allah. Tos tak beres tanya tawadu, beda wae Imam Bukhari. Ternyata tawadu geningan. Selama ini sekali lagi ya, karena selama inilah kita mengartikan, memahami tawadu itu ya gitulah, rendah hati, ramah dengan sesama manusia, tidak takabur dengan sesama manusia, padahal itu akibat.